Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan saya kali ini akan menempuh jarak yang lumayan jauh, sekitar 380 km. Hari Selasa, 29 November 2022, pukul 5:45 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mengawali perjalanan dari Gresik menuju ke dataran tinggi, yaitu Dieng Wonosobo. Hari yang cerah menyambut awal dari perjalanan saya untuk menikmati alam Indonesia. Tak sampai 30 menit perjalanan, saya sudah dihadapkan dengan perbaikan jalan yang mengakibatkan arus sedikit terhambat. Tapi untunglah jalanan tak terlalu ramai, sehingga tidak mengakibatkan kemacetan. Come and fly away with me. 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 Come and fly away. Kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan, saya sudah memasuki Kabupaten Lamongan. Sekitar 2 jam perjalanan, saya sudah memasuki Kabupaten Bojonegoro. Karena saya belum sarapan, akhirnya saya pun memutuskan untuk sarapan di Bojonegoro. Dengan menu rawon dan teh hangat, lumayan untuk mengganjal perut sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah sarapan, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota tujuan, tepatnya di Wonosobo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya saya pun memasuki Kabupaten Ngawi. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are Dan 5 jam perjalanan kemudian, saya sudah memasuki perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sekarang saya sudah sampai di Sragen. Perjalanan sudah sekitar 4 jam. Perjalanan kurang 4 jam setengah lagi untuk menuju kota tujuan, yaitu Dieng Wonosobo. Setelah beristirahat sejenak untuk menghilangkan capek-capek dan ngantuk, akhirnya saya pun melanjutkan perjalanan
menuju ke Dieng. Mana? Sesampainya saya di kota Salatiga, hujan pun sempat turun, sehingga saya pun harus memakai mantel. Memasuki Kabupaten Temanggung, hujan pun mulai reda. Selang beberapa jam dari alun-alun kota Temanggung, saya memasuki jalur pegunungan. Dan cuaca di sini sudah mulai hujan, sehingga jalanan pun tertutup oleh kabut. Hari pun semakin gelap, cuaca masih tetap hujan, dan jalanan masih tertutup oleh kabut yang membuat jarak pandang saya pun terbatas. Karena jalur yang saya lewati minim pencahayaan, saya pun terus melanjutkan perjalanan. Sekitar setengah 7 malam, akhirnya saya pun sampai di kawasan Dieng Plateau. Oke, sekarang kita sudah sampai di penginapan. Kita mau ke lantai 2 karena kamarnya ada di lantai 2. Setelah 12 jam perjalanan, akhirnya sampai. Ini kamar kita. Kita di luar sepi ya, karena ini bukan weekend, hari Selasa. Dan asli ini Ayo nang delek mangan lo kumlak. biru lho. Oh, pucuk-pucuk lho iki diterusno hipotermia anjir. Panas, cok. Oke, setelah seharian perjalanan sekitar kurang lebih 12 jam dari Gresik, akhirnya sampai di penginapan di Dieng Wonosobo. Setelah ini kita akan berkeliling ke Dieng cari makan karena lapar ya. Sekarang kita mau makan dulu. Cok, terus grimis nih kok pakai jam 7-an kadang cok lebih lenter. Oh, itu udah maning. Agar berbeda luhur nih kok terus udah. Sore pasti dan ya. Nggih. Wis. Boleh. Sampai.
Setelah makan malam, saya pun jalan-jalan sebentar di bawah guyuran air hujan. Dieng Plateau atau Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Dataran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena dikenal dengan pesona alamnya yang indah di Pulau Jawa yang dikelilingi oleh hijau pegunungan dan hamparan awan. Hal itu membuat Dieng memiliki udara dingin yang segar. Dieng ini terletak di sebelah barat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dulu, Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif yang juga gunung api raksasa, berbentuk dataran luas dengan panjang kurang lebih 9 mil dan lebar 4 mil, memanjang dari arah barat daya tenggara. Ketinggian Dieng sendiri mencapai kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Di dataran tinggi Dieng ini memiliki iklim tropis, yang dimana pada musim kemarau di siang hari, suhunya bisa berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan pada malam harinya, suhu bisa berkisar antara 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, dan kadang-kadang bisa mencapai 0 derajat Celcius. Dan biasanya kondisi tersebut disebut bun upas, yaitu salju tipis atau embun yang menyapu dataran tinggi dengan suhu di bawah titik beku. Ini sekitar pukul 6 pagi. Di cuaca di sini berembun ya. Rencana setelah ini saya akan menuju ke Bukit Sikunir. Rencana sih mau cari sunrise, tapi karena kecapean kemarin jadi kami siang-siangan dikit. Tidak berburu sunrise tidak apa-apa. Yang penting bisa ke sana. Emang Kawasan dataran tinggi Dieng ini masuk di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo di sebelah timur dan Kabupaten Banjarnegara di sebelah barat. Akses jalannya pun dapat melalui beberapa jalur dari Wonosobo ataupun dari Banjarnegara. Jarak Dieng dari kota Wonosobo kurang lebih sekitar 26 km dan juga bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 1 jam saja. Jalurnya pun sangat efisien, bisa dilalui oleh sepeda motor, kendaraan roda 4, maupun mikrobus. Tapi tidak bisa dilalui dengan bus berukuran besar, karena jalanannya yang sempit dan berkelok-kelok juga menanjak. Di Dieng juga terdapat banyak wisata, yaitu wisata alam dan wisata buatan. Salah satunya wisata alam itu adalah Kawah Sikidang, dan wisata buatan yaitu Candi Arjuna.
Kondisi iklim dan cuaca di wilayah ini sangat mendukung dilakukannya aktivitas pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat di sekitar Dieng bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas bertani sayur mayur, kentang, jamur, dan buah carica yang merupakan buah khas Dieng. Dataran tinggi Dieng juga merupakan salah satu daerah penghasil sayur-sayuran terbesar di Jawa Tengah, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dan didominasi tanaman sayuran yang berkualitas tinggi. Setelah saya sampai di gerbang wisata Bukit Sikunir, dan saya akan memasuki Desa Sembungan, yaitu desa tertinggi di Pulau Jawa. Tapi sayangnya, kabut pun mulai tebal. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk tidak mendaki dulu ke Bukit Sikunir, mungkin bisa lain waktu. Dan saya pun langsung menuju ke Kawah Sikitang untuk wisata pagi ini. Sesampai di Kawah Sikitang, wisatanya pun masih terbilang sepi. Dan untuk tiketnya pun juga terbilang murah, yaitu 10.000 untuk hanya di Kawah Sikitang. Sedangkan untuk yang tembusan ke Candi Arjuna sebesar 20.000 untuk satu orang. Iya. Nang YouTube lihat sing kono. Sing kono, luwih apik. Apa ya? Anu. Kita apa pemain Rono Mbak Rinda. Titik keterusan Kawah Sikitang dan komplek Candi Arjuna. Nanti